Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelku Belajar Bersama, belajar ilmu pengetahuan baru bersama. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Sebelum lanjut, bantu like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya, agar channel ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, mari kita mulai pembahasan tentang simple present tense. Pembelajaran kali ini terdapat 4 materi yang akan aku bagikan, yaitu fungsi, rumus atau pola kalimat dalam simple present tense, keterangan yang bisa kita ambil dan mengerti tentang simple present tense, dan yang terakhir adalah time signer. Apa itu time signer? Nanti kita bahas ya. Oke, pertama kita mengenal dulu simple present tense itu apa. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, kebenaran umum, sesuatu yang selalu terjadi, dan yang lainnya akan aku jabarkan dalam penggunaan atau fungsi simple present tense setelah ini. Hati-hati ya, simple present tense tidak digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sedang terjadi saat ini. Jika kejadian atau tindakan yang sedang terjadi saat ini disebut dengan simple present continuous. Selanjutnya, kita pelajari tentang penggunaan atau fungsi dari simple present tense yang lainnya. Di sini aku akan bahas 4 fungsi dari simple present tense. Pertama, fungsi simple present tense adalah menjelaskan suatu kata umum atau kebenaran umum. Misalnya, the sun rises in the east. Artinya, matahari terbit dari timur. Contoh lainnya adalah air mendidih pada suhu 100 derajat. Ini juga kebenaran umum ya teman-teman. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan suatu kebiasaan, seperti kebiasaan yang teman-teman lakukan. Misalnya, I always study every morning. Artinya saya selalu belajar setiap pagi. Fungsi yang ketiga adalah menjelaskan suatu kemampuan atau yang disebut dengan ability. Oh iya, silahkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui rangkuman yang lebih lengkap tentang simple present tense dan kemampuan atau ability, bisa mengunjungi blogku di Belajar Bersama. Nanti linknya akan aku taruh di description box ya. Bisa kalian lihat materinya dan bisa kalian pahami juga. Kita lanjutkan. Fungsi yang ketiga tadi adalah menjelaskan suatu kemampuan atau yang disebut dengan ability. Contohnya adalah she can cook a soup. Artinya dia perempuan bisa memasak sup. Kita lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu kejadian yang berulang. Seperti kalian melakukan kejadian atau peristiwa itu secara berulang-ulang. Misalnya ini, I eat 3 times a day. Artinya saya makan 3 kali sehari. Seperti itulah contohnya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai rumus atau pola kalimat dalam simple present tense. Simple present tense terbagi menjadi 2, yaitu verbal simple present, yang berarti kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan, dan nominal simple present, yang berarti kata kerja yang menggunakan kata kerja be atau yang disebut dengan to be. Yang pertama adalah rumus kalimat positif dari verbal simple present, yaitu subjek plus verb 1s atau is plus objek. Apa sih verb 1s atau is? Verb 1s atau is adalah sesuatu yang ditambahkan dengan akhiran s atau is. Lalu kapan kita menggunakannya? Kita menggunakan verb 1s atau is adalah saat subjeknya adalah seorang ketiga tunggal, yaitu she atau dia perempuan, he atau dia laki-laki, dan it atau dia benda. Contohnya adalah he always reads a novel. Artinya dia selalu membaca novel. He adalah subjek, always adalah salah satu time signer dari simple present tense. Reads adalah verb 1 yang diakhiri dengan s karena subjeknya adalah seorang ketiga tunggal atau she, he, it, dan a novel adalah objeknya. Yang kedua adalah kalimat positif dari nominal simple present, yaitu subjek plus to be, yaitu is, are plus objek. To be untuk I, to be is untuk kata ganti orang ketiga tunggal atau she, he, it, dan to be are untuk kata ganti orang ketiga you, we, dan they. Misalnya, my mother is a doctor. Artinya ibuku adalah seorang dokter. Rumus selanjutnya adalah rumus kalimat negatif. Dalam kalimat negatif ini terdapat 2 rumus atau pola, yaitu pasangan kalimat positif seperti yang ini ya. Yang pertama adalah subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek atau verbal simple present ini. Dan yang kedua adalah kalimat nominal negatif dari simple present tense, yaitu subjek plus to be atau is, are plus objek.
Pola pertama atau verbal simple present yang menggunakan don adalah untuk kata ganti orang ketiga jamak, yaitu you, we, dan they, dan juga I atau saya. Dan doesn't untuk kata ganti orang ketiga tunggal atau she, he, it. Misalnya, she doesn't cook a soup every day, artinya dia perempuan tidak memasak sup setiap hari. Dan pola yang kedua adalah menggunakan to be atau nominal simple present, yaitu is, dan are, dan ditambahkan not setelahnya. Seperti ini, to be untuk I, to be is untuk kata ganti orang ketiga tunggal atau she, he, it, dan to be are untuk kata ganti orang ketiga you, we, dan they. Misalnya, they are not play football every month, artinya mereka tidak bermain sepak bola setiap bulan. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya dalam simple present tense. Rumusnya adalah juga ada dua ya teman-teman, karena kalimat negatif dan positifnya juga ada dua. Kalimat tanya yang pertama adalah pasangan dari rumus kalimat negatif dan positif verbal simple present, yaitu menggunakan do atau doesn't. Jadi rumusnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Do untuk kata ganti orang jamak atau you, we, dan they, dan juga I. Does untuk kata ganti orang tunggal atau she, he, it. Misalnya, does he play guitar? Artinya, apakah dia laki-laki bermain gitar? Jawabannya adalah yes plus subject plus do atau does, dan no plus subject plus don't atau doesn't. Yang yes untuk jawaban ya dan no untuk jawaban tidak. Yang kedua adalah kalimat tanya nominal simple present. Ini rumusnya adalah to be, yaitu is, are plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Misalnya, are they play guitar? Artinya apakah mereka bermain gitar? Jawabannya adalah yes plus subject plus to be atau is, are, dan no plus subject plus to be atau is, are plus not. Selanjutnya kita bahas keterangan atau catatan dari simple present tense ya. Yang pertama adalah simple present tense pasti menggunakan kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Dan yang kedua adalah simple present tense tidak digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sedang terjadi saat ini. Ingat ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai time signal. Fungsi dari time signal adalah untuk memberikan informasi yang lebih spesifik kepada para pembaca atau pendengar. Untuk time signal simple present tense ada seperti ini. Aku perjelas ya. Contohnya yang pertama adalah always, artinya selalu, often artinya sering, seldom artinya jarang, usually artinya biasanya, never artinya tidak pernah, 3 times a day artinya 3 kali sehari, every titik artinya setiap titik. Dalam titik ini bisa kalian tambahkan seperti day menjadi every day artinya setiap hari seperti ini, every month artinya setiap bulan, once a week artinya seminggu sekali, dan Tuesday artinya setiap hari. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk lihat blogku belajar bersama. Nanti akan aku kasih linknya di description box. Dan sampai jumpa.